Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, semangat sekali hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar lebih semangat lagi, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Pagi ini luar biasa. Hot gitu ya. Oke, biar lebih semangat bisa berdiri dulu. Oke, sudah siap? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi ini luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7 dengan tema perkembangan teknologi, subtema perkembangan teknologi pangan. Hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, agar lebih jelas lagi, sebelum memasuki pelajaran, ibu coba bertanya dulu, apakah anak-anak punya makanan khas tradisional kesukaan? Ada. Apa boleh disebutin? Tahu bakso. Tahu bakso ada lagi? Gudeg. Bakpia. Tempe. Oke. Mangut lele. Oke, semuanya punya makanan kesukaan ya. Udah tahu belum cara buatnya gimana? Belum. Biasanya langsung beli. Oh, biasanya langsung beli. Ada yang pernah buat sendiri? Oh, belum. Oke, agar lebih paham, mari kita baca materi mengenai teks cara pembuatan oncom yang sudah ibu bagi sebelumnya. Nah, di sini juga sudah ibu tayangkan mengenai teks oncom. Nah, sekarang kita baca satu paragraf ya. Yang pertama saya membaca. Ya, Mbak Umi silakan. Oncom merupakan makanan khas tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Oncom terbuat dari ampas kacang kedelai yang sudah difermentasi. Fermentasi merupakan teknik pengolahan makanan berupa proses pengawetan yang mana bahan pokok akan menjadi makanan yang siap saji dengan menggunakan mikroorganisme tertentu. Oke, terima kasih Mbak Umi. Selanjutnya paragraf kedua. Saya Oh ya, Mbak Ade, nanti yang terakhir, yang paragraf ketiga Mbak Nanda ya. bahan yang diperlukan untuk membuat oncom yaitu ampas kedelai, ragi, dan juga apel untuk fermentasi. Cara membuat oncom yaitu cuci bersih ampas kedelai, kemudian dikeringkan menggunakan oven. Setelah kering, taburi menggunakan ragi dan juga apel untuk proses fermentasi. Masukkan adonan ke dalam cetakan daun pisang, kemudian diamkan selama 1 hari. Tunggu hingga adonan oncom berwarna putih. Ya, terima kasih Mbak Ade. Silakan Mbak Nanda. Oncom memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita, diantaranya dapat melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi perut kembung, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Oncom merupakan hasil dari pengolahan teknologi pangan. Oke, terima kasih Mbak Ade. Nah, kita kan tadi sudah belajar, sudah membaca mengenai oncom dan cara pembuatannya. Nah, ada yang tahu nggak inti paragraf ini apa? Ada informasi apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Adira. Oncom makanan khas dari Jawa Barat. Iya, betul sekali dari Jawa Barat. Kemudian yang paragraf kedua. Oh iya, Mbak Isa. Bahan yang diperlukan untuk membuat oncom itu ada ampas, kedelai, ragi, juga apel untuk fermentasi. Iya, untuk fermentasi. Betul paragraf ketiga. Ya, Mas Ican, silakan. Manfaat dari oncom untuk kesehatan tubuh kita. Oke, untuk kesehatan tubuh kita. Nah, jadi di setiap paragraf itu memiliki pokok-pokok informasi. Nah, pokok informasi itu apa sih? Kita lihat dulu. Nah, pokok informasi merupakan hal-hal penting yang ada di setiap teks bacaan. Nah, pokok informasi itu mengandung 5W1H. Ada yang tahu 5W1H apa aja? Oke, nah jadi pokok informasi itu mengandung 5W1H. Tadi sudah dijelaskan. Pokok informasi paragraf pertama menjelaskan mengenai makanan oncom yang berasal dari Jawa Barat. Betul. Yang kedua menjelaskan
dari Yogyakarta. Kedua, ada papeda yang berasal dari Papua. Yang ketiga, ada kerak telur yang berasal dari DKI Jakarta. Yang keempat, ada pike dari Kalimantan Selatan. Ada rawon dari Jawa Timur, lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara, pempek dari Sumatera Selatan, dan sate lilit dari Bali. Nah, sudah bisa dipahami semua videonya? Sudah, Bu. Oke, nah tadi kan sudah melihat video mengenai berbagai makanan khas daerah. Nah sekarang anak-anak silakan mengerjakan tabel. Ini sudah ibu berikan tabel. Tabelnya diisi makanan daerah dan asalnya berdasarkan video yang ditayangkan. Ini dikerjakan selama 1 menit ya. Dan sudah semua. Oke, ada yang mau membacakan satu? Saya. Ya, Mbak Dila, silakan. Dari mana apa makanannya? Sate lilit dari Bali. Iya betul, sate lilit dari Bali. Ada lagi? Udang dari Jakarta. Dari Jakarta, Mbak Nanda. Dari Sumatera Selatan. Sampai dari Sumatera Selatan. Ada lagi? Saya. Ya, apa Mbak Umi? Peda dari Papua. Iya, Mbak Meda dari Papua. Oke, betul semua ya. Jadi tadi anak-anak sudah melihat video mengenai berbagai makanan khas daerah. Nah, berbagai makanan khas daerah tadi disebut dengan Keberagaman. Nah, keberagaman merupakan perbedaan yang ada pada setiap individu. Silakan dibaca ya, mulai dari paragraf kedua dengan adanya keberagaman. Silakan Mas Ican. Adanya keberagaman membuat kita saling mengakui dan menerima perbedaan masing-masing. Sikap memahami dan menerima perbedaan setiap orang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ya. Selanjutnya, sudah sampai yang terakhir ya? Ya. Oke. Jadi keberagaman tadi kan perbedaan setiap individu. Nah, dengan adanya perbedaan, diharapkan anak-anak itu bisa saling menolong, saling bekerja sama, saling menghargai, toleransi satu sama lain, dan tidak boleh bertengkar. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, sekarang coba ibu tanya. Tadi keberagaman itu merupakan pengamalan sila Pancasila keberapa? Ketiga. Persatuan Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, untuk agar lebih jelas lagi, setelah ini bekerja kelompok dengan pasangan 2 orang. Mbak Umi dengan Mas Ican, Mbak Lisa dengan Mbak Adila, Mbak Ade sama Mbak Nanda. Nah, kerja kelompoknya itu apa? Nanti silakan kelompoknya Mbak Umi dan Mas Ican membicarakan perbedaan mengenai hobi masing-masing dan hobi keluarganya. Kemudian tempatnya Mbak Ade sama Mbak Nanda membicarakan mengenai asal daerahnya, asal bapak ibunya dari mana, adiknya sepupunya dari mana, dan lain-lain. Kemudian kelompoknya Mbak Lisa dan Mbak Adila membicarakan mengenai makanan khas daerah yang disukai keluarganya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kemudian kalau kalian sudah berdiskusi, setelah itu kalian membuat cerita, dituliskan dalam bentuk cerita. Di sini, Bu. Iya, di sebaliknya. Oke? Oke, Bu. Ya, silakan Ibu berikan waktu 1 menit. Silakan teman-teman berdiskusi. Ya, 1 menit ya. Ya, sudah semua? Benar, Bu. Sudah ya? Sudah semua? Oke, sekarang Ibu minta salah satu dari kelompok ada yang maju untuk menceritakan hasilnya. Ya, Mbak Lisa dan Mbak Adila. Nah, silakan membacakan ceritanya tentang apa? Ya, ada teman-teman, saya akan membacakan kesukaan makanan dari keluarga Mbak Adila. Jadi Mbak Adila suka kari bakso, terus ayahnya suka sate, ibunya suka bakmi, dan adiknya suka bakpia. Kalau dari keluarganya Mbak Risa sendiri suka gudeg, terus ibunya Mbak Risa itu suka bakso, kalau bapaknya itu suka sama tahu bakso, kalau adiknya itu suka sama gudeg juga. Sama gudeg. Oke, dari cerita yang sudah Mbak Adila dan Mbak Lisa buat, dengan adanya berbagai makanan tadi menciptakan sikap yang apa? Saling. Menghormati, menghargai. Iya, jadi kalau mudah-mudahan nggak boleh bertengkar ya Mbak. Nanti silakan ditambahkan di tulisannya. Oke, ditambahkan saling menghargai dan menghormati. Oke, terima kasih Mbak Adila dan Mbak Lisa. Terima kasih. Iya, Mbak Adila jadi maju kelompoknya. Jadi
Jadi Ya, silakan. teman-teman, saya akan membacakan cerita. Mbak Adinanda, ayahnya berasal dari suku Jawa, ibunya Jawa, dan dia sendiri dan keluarganya berasal dari Jawa. Kemudian Mbak Ade, bapaknya dari suku Jawa, ibunya dari Sumatera, dan adik sendiri dari Jawa. Oke, dari cerita tadi bisa ditambahkan ya sikapnya saling apa? Saling menghormati, ya, mengasihi, Ya, nggak boleh mengejek satu sama lain. Oke, terima kasih Mbak Adi dan Mbak Sama. Selamat kembali. Oke, anak-anak terima kasih kalian hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan luar biasa. Sekali lagi kita tepuk mantap dulu ya. Tepuk mantap. Sip, sip, mantap. Oke, sekali lagi biar lebih semangat. Tepuk mantap. Sip, sip, mantap. Oke, teman-teman kita Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu coba bertanya dulu tadi bagaimana jika kan tadi keluarganya ada yang berbeda-beda hobinya, makanannya, asal daerahnya. Bagaimana jika keluarga kalian itu tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, apa yang akan terjadi kira-kira? Berantem, apalagi? Tidak Saling rukun. memusuhi. Iya, saling memusuhi. Ada lagi? Hidupnya nggak nyaman. Hidupnya nggak nyaman. Iya, jadi kita meskipun terdapat perbedaan di keluarga kita harus tetap saling menghargai agar dapat hidup rukun. Nah, kemudian yang kedua tadi kan sudah membaca mengenai cara pembuatan oncom. Cara pembuatan oncom sekarang itu sudah menggunakan teknologi. Nah, menurut anak-anak, mengapa sih kok pembuatan makanan sekarang banyak yang sudah menggunakan teknologi? Kenapa nggak pakai cara yang lama, pakai arlo, pakai arang? Kenapa? Lebih efektif, efektif. lebih efektif. Ada lagi? Lebih banyak buatnya. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, ide pokok dan keberagaman. Oke. Gimana? Pengamalan sila Pancasila. Oke, terima kasih anak-anak. Agar lebih paham, Ibu berikan soal pilihan ganda mengenai pelajaran yang sudah kita bahas. Nanti dikerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan luar biasa. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat dan anak-anak tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.